Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update ya. Teman-teman sudah pada tahu nggak nih? Dasko dilaporin. Tapi bukan dilaporin ke polisi ya, tapi dilaporin ke Dewan Kehormatan DPR. Emang punya kehormatan, Bang? Teman-teman sendirilah yang jawab ya. Yang bikin jengkel itu justru si ketua DPR-nya ya, si perempuan itu, si Putri Mahkota ya kan. Ketika ditanya terkait mic bocor, dia hanya mencep saja. Tahu ya, mencep ya. Mencep itu bahasa Jawa teman-teman ya, mengatupkan mulutnya sambil ya dengan ekspresi gimana gitu. Nanti aja lah kita tengok bareng-bareng ya. Intinya adalah takut salah ngomong kata kayaknya ya. Tapi berbeda nih sama si buzzer kebo. Malah terus menyudutkan Jokowi, menyerang Jokowi. Katanya memang benar. Memang sudah betul itu dilarang mengucapkan hidup Jokowi katanya. Lu kelewatan sekali kalau benci Jokowi. Aduh, nggak ingat apa? Konten-konten kau bertahun-tahun yang lalu yang menjilat pantat Jokowi. Aduh, kebo, kebo. Bukannya makin naik ya popularitas dan elektabilitas partaimu kalau kau macam kayak gini, malah tambah delosor. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Gara-gara kemarin dasko mic-nya bocor, dia dilaporkan. Tapi bukan ke polisi. Inilah kalian ini otak-otak kotor ini ya kan. Asal yang benci sama Bapak Joko Widodo mau dipolisikan semua. Dia dilaporkan ke MKD. Mahkamah Kehormatan Dewan, kan begitu ya. Tapi sampai sekarang kayaknya belum ada respon tuh. Yang jadi pertanyaan, emang MKD berani sama wakil ketua DPR? Aduh. Contoh misalnya ya, MKD itu kan Mahkamah Kehormatan Dewan itu kan isinya anggota Dewan juga, ya kan? Contoh misalnya, Mas Agri Fanani bikin kesalahan, kan begitu, ya kan? Yang bikin sidang, ya, MKD-nya AR Mahmud. Anggota biasa. Udah anggota biasa, menantunya lagi. Apa berani AR Mahmud itu menyidangkan Mas Agri Fanani? Udah ketua di YouTuber Nusantara, mertuanya pula. Kayak gitulah kira-kira. Tapi kalau anggota biasa kayak kemarin Saroni, ya setelah itu Uya Kuya, Eko, Navaruma, contohnya dilaporkan ke MKD, seperti itu. Anggota. Masa wakil ketua DPR mau kalian laporkan mau disidang, nggak, janganlah kayak gitu. Tapi itulah ya saking besarnya cintanya masyarakat kepada Bapak Jokowi. Ya bukannya bilang apa, ya makanya aku bilang jangan pernah kalian ganggu orang yang lagi jatuh cinta. Kenapa? Ya jangankan orang lain, sedangkan orang tua sendiri ya melarang anaknya, contohnya jatuh cinta dengan orang lain, kawin lari. Kawin lari antara dua. Kalau dilarang orang tuanya, kalau nggak kawin lari bunuh diri.
Mulai biar tahu kalian netizen ini mencari-cari kesalahannya Dasko. Berapa harta kekayaannya. Iya kan? Setelah itu apa-apa aja dosa-dosa lamanya. Tapi sebentar dulu. Ya, kalian pasti bertanya-tanya, Opung Parbela, kenapa semalam nggak konten 1 harian? Tahulah kalian di Sumatera, mati lampu. Pasti netizen ya, dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, pertanyaannya sama dengan saya. Bukan persoalan berani ataukah tidak, Pung ya. Tapi persoalannya adalah, emang masih punya kehormatan? Hah? Emang masih punya kehormatan itu? Hah? Wakil-wakil rayap. Hah? Wakil rayap yang mana bang? Nggak tahu lah ya, saya nggak menyebut nama dan saya nggak menyebut institusi. Emang masih punya kehormatan? Menurut saya sih nggak punya. Aduh, lanjut. Mbak Puan terakhir kemarin ada viral mic bocor, Mbak Puan di dalam dengar juga nggak Mbak? Mbak Puan terakhir kemarin ada viral mic bocor, Mbak Puan di dalam dengar juga nggak Mbak? Lah. Ini gimana nih fotonya bagian depan tadi itu? Ah? Kok bisa mencep gitu aja? Ah? Apa namanya? Colong tinggal gelanggang colong pelayu. Apa itu? Saya lupa itu. Pokoknya peribahasa dalam bahasa Jawa. Ditanya nggak berani jawab, malah balik kanan sambil mencep. Aduh, takut salah ngomong ya. Takut diserang habis-habisan ya. Aduh, partai udah delosor, salah ngomong tambah delosor lagi nanti elektabilitasnya. Lanjut. 3 alasan mengapa asal jangan teriak hidup Jokowi itu sudah tepat. Kalimat itu bukan sekedar candaan, ia adalah diagnosis. Pertama, rekam jejak Jokowi berbicara lebih keras dari pendukungnya. Namanya bukan sekali 2 kali dilaporkan ke KPK atau disebut-sebut di ruang sidang. Bahkan ia berhasil masuk nominasi koruptor global versi OCCRP, pencapaian yang tidak bisa diklaim sebagai kebetulan. Ketika bukti menumpuk dan namanya terus disebut di ruang sidang, teriakan hidup Jokowi hanya terdengar dipaksakan. Kedua, warisannya meninggalkan tagihan utang, bukan kejayaan. IKN mangkrak secara status hukum sebagai ibu kota karena masih Jakarta sebagai ibu kota. Kereta cepat melaju di atas utang. APBN megap-megap menanggung. Generasi mendatang akan membayar cicilan mimpi yang bahkan bukan mimpi mereka. Ketiga, demokrasi kita masih dalam pemulihan pasca operasinya. Mahkamah Konstitusi direkayasa. Gibran diluncurkan, dinasti dibangun di atas puing-puing independensi lembaga. Maka teriakan hidup Jokowi berarti merayakan pembedahan yang meninggalkan pasien dalam kondisi kritis di atas meja operasi.
Jadi ini bukan soal benci atau dendam. Ini soal akal sehat. Sudah benar. Asal jangan teriak hidup Jokowi. Aduh, 3 alasan kenapa jangan asal teriak hidup Jokowi. Nggak penting. Yang terpenting adalah lanjutkan kau menyerang Jokowi agar partaimu semakin delosor. Ini saya tidak mengerti ya. Apa yang ada dalam pikiran mereka, bagaimana cara mereka berpikir, ya kan, bernalar, kok bisa-bisanya mereka menyewa buzzer, tetapi buzzer itu bukannya menaikkan popularitas dan elektabilitas partainya, tapi justru mendelosorkan, menjatuhkan. Karena yang direkrut itu adalah seorang buzzer yang hanya modal follower banyak gitu loh. Tapi otak ditinggal di rumah. Kalau budget nggak pakai dengkul, nggak pakai otak. Ya begitulah. Lanjut. Hidup Jokowi! Orang pertama yang bikin viral frasa seruan hidup Jokowi adalah orang nomor 1 di negara ini. Jadi kalian semua, kalau bukan nomor 1, pasti nomor 9, 10, atau nomor 100. Jadi kita orang harus tahu diri. Jadi siapa yang larang orang itu jangan hidup Jokowi? Orang yang nomor 1 aja hidup Jokowi. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi, hidup Jokowi. Iya, ngapain dilarang-larang? Hah? Dia kan presiden bang, terus kenapa kalau presiden? Emang presiden nggak memiliki hak sebagai warga negara, sebagai seorang pribadi yang mengidolakan sesuatu, mengidolakan orang lain misalnya. Ya berterima kasih kepada orang lain misalnya. Kenapa? Saya yakin ketika hidup Mama Ketum, nggak ada yang bakal merespon. Ya pasti akan dianggap bener-bener aja. Tetapi karena yang dianggap yang dielu-elukan ini adalah Jokowi, barulah muncul yang macam kayak gitu, ya kan? Ini duri dalam selimut nih, yang harus segera disingkirkan, ya. Lanjut. Anak banteng, anak abah, ketika pendukung Mas Gibran, pendukung Pak Jokowi membuat video mereaksi apa yang dilakukan oleh Dasko di gedung MPR DPR itu, kayaknya mereka ngeri-ngeri juga ya. Ternyata pendukung Pak Jokowi gila ini, pendukung Mas Gibran ini gila, ini banyak banget ya. Gemeteran kan lo? Nah, kalian tuh gemeteran. Jadi jangan kalian anggap remeh pendukung Pak Jokowi, pendukung Mas Gibran ya. Jangan kalian pikir kami ini takut ya. Walaupun kalian itu parpol seluruh Indonesia bersatu, kami hanya satu parpol saja, parpol PSI, kami nggak takut. Ya silahkan saja kalian mendowngrade Mas Gibran, menjelek-jelekan Pak Jokowi, kami tidak takut. Kalian lihat sendiri kan reaksi pendukung Pak Jokowi Mas Gibran. Ya mungkin udah pada gemetaran itu, ya kan? Iya, dia nggak tahu bahwa Ternak Mulyono itu jumlahnya nggak terbatas dan semuanya adalah silent majority gitu ya. Jadi sebagian besar itu adalah pendiam, ya. Iya, tapi begitu muncul bisa-bisa keringet dingin kalian, ya kan? Karena faktanya yang memilih Prabowo Gibran pada saat pemilu 2024 kemarin itu 58%. Gitu. Iya, kalau mereka semua berbicara, berspeak up, waduh. Bisa geger geden katanya orang Jawa. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Ingat, kami bukan buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan. Keputusan tetap ada di tangan Anda. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.